Shalom, marilah kita berdoa. Syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah damai sejahtera bagi hati dan pikiran kami dalam mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1-4. Beginilah bunyinya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, Allah datang menyelamatkan umat-Nya. Saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui sama seperti sebelumnya dalam Yesaya pasal 24, nubuat tentang penghakiman Allah atas dunia diikuti dengan sebuah janji dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 25. Akan tersedianya belas kasih-Nya yang besar bagi jemaat-Nya. Maka demikian pula yang terjadi di sini. Setelah pemandangan gelap dan mengerikan yang menggelisahkan kita dapati dalam pasal 34, sekarang dalam pasal ini ada pemandangan yang terang benderang dan menyenangkan hati. Walaupun nubuat ini menggambarkan kemakmuran kerajaan Hizkia baru akan terjadi pada bagian penghujung dari masa kekuasaannya, namun nubuat tersebut memandang jauh ke depan, seperti halnya dengan nubuat pasal sebelumnya yang melihat jauh melampaui kehancuran kaum Edom. Kedua nubuat ini merupakan perlambangan, dan karena itu kita perlu mempelajari hal-hal apa yang diperlambangkan olehnya, yaitu kerajaan Kristus dan kerajaan surga. Ketika dunia yang hidup dalam kefasikan dihancurkan dan jemaat Yahudi yang bersikeras dalam ketidakpercayaan menjadi sunyi senyap, maka saat itulah jemaat Injil akan ditegakkan dan bermekaran. Orang-orang bukan Yahudi akan dibawa masuk ke dalam jemaat Injil itu. Orang-orang yang mengharapkan jemaat Injil itu yang lemah lesu dan tawar hati akan didorong supaya bangkit. Saudara-saudari sekalian, dalam nas khotbah ini diberitahukan kepada kita bahwa tanah tandus bermekaran. Dalam pasal sebelumnya kita dapati sebuah negeri yang ramai dan subur berubah menjadi padang gurun yang mengerikan. Di sini kita temukan sebaliknya, sebuah padang gurun berubah menjadi tanah yang baik. Ketika tanah Yehuda dibebaskan dari pasukan Asyur, bagian-bagian negeri itu yang sudah menjadi seperti padang gurun akibat penghancuran dan porak-poranda pasukan Asyur, mulai pulih kembali, tampak indah kembali dan berbunga lebat seperti mawar. Ketika bangsa-bangsa bukan Yahudi yang sudah lama seperti padang gurun dan tidak berbuah apa-apa bagi Allah menerima Injil, maka sukacita pun datang bersama Injil kepada mereka. Ketika Kristus diberitakan di Samaria, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Mereka yang duduk dalam kegelapan melihat terang yang besar dan penuh sukacita, lalu berbunga lebat, yakni memberi harapan akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah.
Sebab itulah yang menjadi tujuan para pemberita Injil, untuk pergi dan menghasilkan buah, walaupun bunga-bunga bukanlah buah dan seringkali gugur dan tidak menjadi apa-apa, namun mereka diperlukan untuk berbuah. Kasih karunia yang mengubah hati membuat jiwa yang seperti padang gurun bersorak-sorai dan berbunga lebat. Padang gurun yang mekar ini akan memiliki kemuliaan Libanon, yang terkenal dengan kekuatan dan keanggunan pohon-pohon arasnya, serta semarak Karmel dan Saron, yang termasyur dengan gandum dan ternaknya. Apa saja yang berharga di suatu tempat akan dibawa ke dalam Injil. Semua keindahan jemaat Yahudi diperbolehkan masuk ke dalam jemaat Kristen dan muncul dalam kesempurnaannya, seperti yang ditunjukkan dengan panjang lebar oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Ibrani. Apa saja yang mulia dan unggul di dalam tata aturan Musa dialihkan ke dalam ketetapan-ketetapan Injil. Selanjutnya kemuliaan Allah bersinar terang. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Allah akan menyatakan dirinya lebih daripada yang sudah-sudah dalam kasih karunia dan kasihnya kepada umat manusia. Sebab itulah yang menjadi kemuliaan dan semaraknya. Dan ia akan memberi manusia mata untuk melihat kasih karunia dan kasihnya itu, dan hati untuk dipengaruhi olehnya seperti yang dikehendakinya. Inilah yang membuat padang gurun itu berbunga lebat. Semakin kita melihat dengan iman kemuliaan Tuhan dan semarak Allah kita, semakin bersuka dan berbuahlah kita jadinya. Orang-orang yang lemah lesu dan tawar hati mendapat dorongan semangat. Para nabi dan hamba-hamba Allah secara khusus ditugaskan melalui jabatan mereka. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, hiburlah orang-orang yang belum pulih dari ketakutan yang mereka alami karena pasukan Asyur. Yakinkan mereka bahwa sekarang Allah kembali kepada mereka dengan belas kasih-Nya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi rancangan Injil, yaitu yang pertama untuk menguatkan orang-orang yang lemah dan meneguhkan mereka, yaitu yang lemah tangannya sehingga tidak mampu bekerja atau bertempur, dan hampir tidak bisa mengangkat tangan ketika berdoa, yang goyah lututnya sehingga tidak mampu berdiri atau berjalan, dan tidak layak untuk menjalani perlombaan yang dihadapkan kepada kita. Injil melengkapi kita dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran yang menguatkan hati kita, dan menunjukkan kepada kita di mana kekuatan itu disediakan bagi kita. Di antara orang-orang Kristen sejati ada banyak yang tangannya lemah dan lututnya goyah, yang masih bayi di dalam Kristus. Walaupun begitu, merupakan kewajiban kita untuk menguatkan saudara-saudara kita, bukan saja menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, tetapi juga melakukan semampu kita untuk meneguhkan mereka. Menjadi tugas kita juga untuk menguatkan diri kita sendiri, mengangkat tangan yang lemah, mengembangkan kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita dan memakainya. Yang kedua, untuk menghidupkan mereka yang hilang keyakinan diri dan patah arang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati oleh karena kelemahan mereka dan karena kekuatan musuh mereka, yang berpikiran pendek atau terburu-buru, begitulah artinya, langsung menyerah dan melarikan diri begitu ada tanda bahaya, dan berkata tanpa pikir panjang lagi, kita terbuang dan binasa. Injil lebih dari cukup untuk membungkam segala ketakutan ini. Injil berkata kepada mereka, hendaklah mereka katakan kepada diri sendiri dan satu sama lain, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Rasa takut membuat orang lemah. Semakin kita berjuang melawannya, semakin kuat kita dalam bertindak dan menderita. Dan untuk mendorong kita untuk berjuang melawan rasa takut, maka Allah yang berkata kepada kita, kuatkan hatimu, telah menyediakan pertolongan bagi kita di tangan seorang yang perkasa. Bahkan dalam nats firman Tuhan ini,
Diberitahukan kepada kita kepastian yang diberikan mengenai kedatangan seorang penyelamat. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Allah akan tampil bagimu melawan musuh-musuhmu, akan membalaskan segala kejahatan yang mereka lakukan dan memberi ganti rugi atas segala kerugianmu. Mesias akan datang ketika waktunya tiba untuk mengadakan pembalasan terhadap kuasa-kuasa kegelapan, melucuti mereka dan membuat mereka sebagai tontonan di depan umum, untuk memberi ganjaran berupa penghiburan melimpah kepada mereka yang bergabung di Sion. Ia sendiri datang menyelamatkan kita. Dengan semua harapan inilah orang-orang kudus perjanjian lama menguatkan tangan-tangan mereka yang lemah. Mesias akan datang kembali pada akhir zaman, akan datang dalam api yang bernyala-nyala untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas umatnya dan untuk memberikan kelegaan kepada umatnya yang ditindas. Orang-orang yang hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu dan yang terus bersusah hati bagi jemaatnya di dunia ini, boleh membungkam segala rasa takut mereka dengan ini, bahwa Allah akan mengambil pekerjaan itu ke dalam tangannya. Allah datang membela perkara. Dialah Allah itu sendiri, Allah satu-satunya. Keselamatan kekal telah diberikan Allah kepada kita di dalam putranya Yesus Kristus. Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa yang mematikan. Betapa berartinya pembebasan itu bagi kita semuanya. Sepatutnya lah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memuji-muji Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami orang yang berdosa ini. Kiranya Tuhan kami kuatkan tetap dalam menjaga iman percaya kami kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan kami mampu menjadi berkat sebagaimana Engkau telah memberkati kami. Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.